Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada. Sekarang saya berada di pusat pembibitan porang Kabupaten Lampung Timur, atau tepatnya di Desa Tanjung Harapan, Dusun 5, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga 3, di sentra pembibitan milik Bapak Zahra Zahra, atau di sekitar Desa Tanjung Harapan, biasa dipanggil dengan Bapak Dodi. Di tempat Pak Zahra ini, di sini menghasilkan pembibitan porang yang berkualitas. Di sini karena pembibitan porang dilakukan oleh beliau ini sudah mampu menembus pasaran baik di dalam provinsi bahkan luar provinsi. Di sini Pak Dodi tidak hanya melayani pembeli lokal saja, tetapi Pak Dodi di sini juga melayani pembeli dalam jumlah partai besar yang siap dikirim sampai ke tempat tujuan. Baiklah rekanku semua, sahabat YouTube ataupun petani porang di Indonesia, dimanapun saja Anda berada, untuk mengenal bagaimana tanaman porang, berapa harganya, dan bagaimana mutu dari bibit-bibit yang dijual di sini, kita langsung tanyakan saja kepada Pak Dodi langsung, yang mana beliau yang mempunyai atau memiliki dari sentra pembibitan porang terbaik di Kabupaten Lampung Timur. Baiklah rekanku semua, kali ini kita langsung bertanya langsung kepada pakarnya atau yang memiliki sentra pembibitan porang di Lampung Timur atau Pak Zahra Zahra. Di sini akan kita tanyakan, di sini porang-porang yang dijual di sini, bibit-bibit yang sudah tersedia di sini sudah berumur berapa bulan dan sudah layak ditanam bibit-bibit ini, atau kira-kira bibit sudah berumur berapa bulan. Di sini Pak Dodi bisa menjelaskan kepada kita semua dan sahabat YouTube di Indonesia. Ya, ini Assalamualaikum petani porang Lampung Timur. Untuk petani porang Lampung Timur usahanya Jara-Jara yang pastinya. Nah, ini bisa saya jelaskan dari sini, Bang. Nah, ini bibit polybag untuk masa tanam itu di bulan 11 dan 12. Dan ini umur polybag ini sudah hampir memasuki 2 bulan. Nah, masa tanam itu untuk media polybag itu bulan 11 dan 12. Dan kalau bibit yang untuk layak tanam itu minimal sudah keluar mata tunas kedua. Ini masih keluar mata tunas pertama. Jadi kami menyiapkan bibit ini utamakan untuk kualitas dan untuk petaninya untuk bisa menanam dengan tidak ada kegagalan gitu loh. Nah, ini contohnya polybagannya yang berkualitas nih. Nah, ini. Nah, ini dari bibit kata mini yang ukuran 500 sampai 1000 up. Jadi bibit ini sudah mulai siap tanam, kira-kira umur berapa bulan lagi dari sekarang, Pak? Setengah bulan lagi sampai petani untuk menyiapkan lahan. Untuk di bulan 11 ini sudah siap pengiriman bibit polybagan. Kalau masalah bibit polybagan, ini kita harus nunggu tunasan kedua umur 2 bulan. Seperti ini contohnya, ini sudah mau masukin tunasan kedua. Nah ini tunasan pertama masih kecil, dan ini tunasan kedua yang untuk layak tanam ke lahan. Jadi untuk dia untuk hidup itu 90% hidup. Kalau untuk tunasan pertama ini rentang untuk penyakit dan hama. Makanya bibit itu harus kita bisa memilih dan waktu dan yang tepat. Untuk bulan 11 penanaman awal curah hujan itu, Pak. Jadi apabila bibit yang siap tanam atau keluar dari sentral pembibitan Bapak ini berarti dijamin Pak ya sudah siap layak tanam benar-benar untuk di lapangan. Ya, masalahnya kami menyiapkan bibit dan kami juga ngambil hasil panennya, Pak. Jadi dalam pengolahan bibit kami siap keluarkan untuk petani minimal itu bibit yang sudah layak untuk ditanam. Masalahnya kalau tidak layak untuk ditanam, nanti untuk petani itu gagal untuk dia menghasilkan produksi. Jadi tergantung dengan pembuatan bibitnya. Jadi kita ini menyiapkan bibit dan mengambil hasil panennya. Jadi harus bibit yang sudah layak siap tanam, dan kita juga tahu waktu masa tanam itu di bulan 11 12 awal hujan untuk media polybag. Kalau untuk media umbi dan kata itu di bulan 9 dan 10. Jadi untuk menjawab keraguan para petani porang yang masih berniat untuk mengolah lahan atau untuk tanam porang,
selama ini yang terjadi di benak para petani di sini, mereka ragu bagaimana pemasaran porang ini ke depan. Jadi ketika mereka sudah keluar harga, keluar modal besar, tapi mereka ragu untuk menjualnya ke pasaran atau pasar yang tidak menentu. Bagaimana menurut Bapak menjawab pertanyaan ini? Nah, kalau masalah untuk penjualan itu saya ini bisa dikatakan buat penjebatannya lah, Pak. Kalau masalah penjualan itu kita mayoritas buat tahun ini kayaknya untuk buat ekspor itu limited, kekurangan barang. Terus masalahnya kalau masalah penjualan itu kami pun menyiapkan bibit dan menerima hasil panennya dengan harga ikut umum. Harganya ikut umum, ikut harga pasaran. Masalah harga ini semakin lama semakin naik, bukan dia semakin turun. Terendah untuk harga 7.500 untuk produksi. Oh, jadi Pak Zahra ini selain menyediakan bibit juga sanggup menjamin hasil panen para customer Bapak untuk mencarikan pembeli dan siap menampung sesuai dengan harga pasaran ketika panen ya, Pak? Iya, benar itu, Pak. Masalahnya petani itu banyak mengeluh gimana nanti prospek kedepannya untuk penjualan. Ya, alhamdulillah kita juga ada link untuk pembuangan buat produksinya itu ada, dan kita ini dipercaya dengan bos untuk keperluan produksi itu sangat kurang. Tahun kemarin aja sangat kurang, Pak. Jadi jangan ragu-ragu kalau buat petani buat nanam porang. Masalah pembimbingan bibit dan mengambil hasil panen kami siap membantu dalam segi pengolahan lahan sampai memilih bibit yang mana layak untuk ditanam dan enggak, dan membedakan mana porang, mana suwak, mana ilas-ilas itu harus pintar-pintar, Pak. Oke, baiklah rekanku semua, ini tadi wawancara singkat kita dengan Pak Dodi atau Pak Zahra yang berlokasi di Desa Tanjung Harapan, Dusun 5, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Pulau Sumatera, Indonesia. Jadi di sentra pembibitan yang dikelola oleh Pak Zahra ini, ternyata di sini selain dari mutu atau bibit yang siap tanam benar-benar terjaga, dan beliau juga mampu menjamin hasil panen para petani tidak akan terlantar karena beliau sudah mempunyai link untuk menampung serta menjual hasil panen para petani yang dikeluarkan dari sentra pembibitan di sini. Karena prospek tanaman porang ini ke depan sungguh sangat meyakinkan karena sekarang maksud kami di negara kita sudah ikat kontrak ekspor dengan berbagai negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea dan sebagainya. Untuk kebutuhan di dalam negeri pun untuk kebutuhan porang sebagai bahan industri kosmetik, obat-obatan, kesehatan dan industri lainnya belum mencukupi. Bahkan negara luar pun, permintaan dari negara luar pun kian meningkat. Jadi bagi Anda janganlah ragu untuk terus menumbuh kembangkan tanaman porang ini. Dan sekali lagi kami ingatkan, apabila Anda butuh bibit yang berkualitas siap tanam di lapangan, silakan datang ke Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, di sentral pembibitan dari Pak Zahra atau di sini terkenal dengan Dodi putra Pak Nurdin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua petani Indonesia.